Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian dan fungsi dari manajemen. Manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam manajemen ini terdapat 4 fungsi yang harus kita ketahui. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ini ialah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada yang namanya pengorganisasian. Pengorganisasian ini ialah proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit-unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang si pemegang unit. Yang ketiga ada namanya pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan ini ialah proses di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit. Yang keempat ada namanya pengawasan atau controlling. Pengawasan ini ialah proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengkoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Yang kedua, kita lanjut masuk kepada manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek yang sedang dilaksanakan. Di dalam manajemen pembangunan proyek ini terdapat beberapa aspek di dalamnya. Aspek yang pertama yaitu perencanaan proyek. Yang dimaksud dengan perencanaan proyek ini ialah penggambaran apa dan bagaimana proyek yang harus dikerjakan. Hal itu meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksana, peralatan, dan juga anggaran. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini meliputi penjadwalan waktu-waktu dari masing-masing aktivitas proyek dalam urutan yang sudah diatur. Yang ketiga ada namanya pengawasan proyek. Pengawasan proyek ini yaitunya mengawasi dan mengendalikan jalannya proyek. Suatu hal yang tak boleh disepelekan dalam pembangunan proyek demi kesesuaian proyek dengan target yang telah ditetapkan. Lanjut kita masuk kepada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia meliputi segala sesuatu yang dipersiapkan perusahaan berkaitan dengan kinerja SDM, yakni dalam menempatkan posisi kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di dalam manajemen sumber daya manusia ini juga terdapat beberapa aspek di dalamnya. Aspek yang pertama ada yang namanya analisis jabatan. Analisis jabatan adalah hal yang pertama kali dilakukan sebelum memulai suatu usaha, yakni dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi seperti identitas jabatan, fungsi jabatan, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, bahan dan alat dan kondisi kerja. Aspek yang kedua ada yang namanya perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yakni tentang jumlah tenaga kerja berdasarkan perkiraan hasil produksi dan dalam sistem manajerial juga berdasarkan jumlah jabatan yang tersedia dalam struktur organisasi perusahaan. Aspek yang ketiga ada namanya pengadaan tenaga kerja. Pengadaan dan pencarian tenaga kerja baru dilakukan setelah analisis jabatan dan perencanaan SDM sudah terpenuhi. Apabila analisis jabatan dan perencanaan SDM sudah terpenuhi, maka selanjutnya yaitu mengisi jabatan yang tersedia. Pengadaan tenaga kerja ini merupakan proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan juga bidang pengoperasian usaha di lapangan. Dan dalam pengadaan tenaga kerja ini juga terdapat beberapa aspek lainnya di dalamnya. Yang pertama yaitu ada yang namanya rekrutmen atau penarikan.
Penarikan adalah proses untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat tertentu sehingga dari mereka perusahaan bisa memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Yang kedua ada namanya seleksi. Setelah dilakukan pencarian tenaga kerja, tahap selanjutnya adalah menyeleksi seluruh calon tenaga kerja yang paling memenuhi kriteria tertentu dari uji materi, uji kesehatan, uji psikologi, dan yang terakhir adalah uji wawancara atau interview. Selanjutnya ada aspek lainnya, yaitunya penempatan atau placement. Penempatan ini ialah pencocokan seseorang dengan jabatan yang telah disediakan yang diikuti dengan orientasi di mana terdapat penjelasan di dalamnya tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan sesuai dengan standar kerja yang berlaku. Selanjutnya, aspek selanjutnya yang ada di SDM yaitunya kompensasi. Kompensasi ini ialah suatu imbalan atau penghargaan kepada setiap personal yang bekerja di suatu perusahaan, dan kompensasi ini penting adanya demi mencapai tujuan yang diinginkan yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan karyawan yang bekerja. Artinya apabila ada kompensasi maka akan meningkatkan kegairahan bekerja seseorang karyawan gitu. Selanjutnya ada aspek dari SDM ini yaitunya pengembangan. Pihak manajemen perlu untuk melakukan program pengembangan pada setiap karyawannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam menghadapi persaingan dan perubahan. Yang keenam ada namanya integrasi. Integrasi adalah penyesuaian keinginan karyawan dengan manajemen, yaitu bagaimana karyawan bisa menyelaraskan antara kepentingan pribadinya dengan kepentingan perusahaan agar sama-sama menguntungkan melalui penyampaian aspirasi mereka. Selanjutnya yang ketujuh yaitunya ada namanya pemutusan hubungan kerja. Jadi aspek yang terakhir dalam SDM ini yaitunya pemutusan hubungan kerja biasa disebabkan oleh faktor usia, permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi, dan adanya pemecatan karena adanya kesalahan. Jadi pemutusan hubungan kerja ini ada berbagai macam faktor. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian organisasi. Organisasi secara statis berupa tempat kerjasama atau melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Organisasi secara dinamis berupa proses kerjasama atas tujuan yang telah dirancang. Sedangkan organisasi formal menurut klasik adalah organisasi yang terencana di bawah satu kekuasaan atau pimpinan yang memiliki satu tujuan. Sedangkan organisasi formal ini merupakan organisasi yang sedang sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas dan tersusun. Kita lanjut masuk kepada bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk dari organisasi tentu harus disesuaikan dengan bidang usahanya dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Di dalam bentuk-bentuk organisasi ini terdapat dua jenis bentuk organisasi. Yang pertama yaitu bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak, yang mana dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, contohnya yaitu pimpinan perusahaan perseorangan. Yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang, contohnya yaitu pimpinan di PT atau firma. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu bentuk organisasi berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya, baik itu wewenang lini, staf maupun fungsional sebagai berikut. Yang pertama yaitu wewenang lini. Wewenang lini ini ialah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu ada namanya wewenang staf. Wewenang staf ini ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang. Wewenang staf ini ialah wewenang yang membantu si pemilik wewenang lini agar bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.